Ada Tribuners, saya Dahlan Dahi, CEO Tribun Network, akan memandu diskusi dalam Leaders Hub, platform yang mempertemukan para pemimpin hebat dengan para calon pemimpin untuk berbagi pengalaman, inspirasi, dan kisah sukses. Kali ini saya bersama Bapak Irwan Hidayat, pengusaha yang sukses membangun Sido Muncul dari perusahaan di sebuah tempat kecil di Semarang menjadi merek nasional, masuk ke bursa saham, dan meramu tradisi, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi salah satu rahasia sukses daripada Sido Muncul. Pak Irwan sekarang adalah direktur utama dari Sido Muncul dan akan memimpin organisasi ini untuk bertahan ke generasi berikutnya. Pak Irwan juga adalah salah satu suara paling berpengaruh dalam bisnis di Indonesia, sehingga layaklah kita belajar banyak dari beliau, berbagi pengalaman, inspirasi, dan kisah sukses. Pak Irwan, sebelum kita bicara tentang bisnis, saya ingin memulai dari sebuah foto. Pas saya masuk tadi, saya lihat milestone, ada yang menarik saya Pak Irwan, logo Sido Muncul. Ada foto seorang nenek di situ dan anak kecil. Dan itu adalah nenek Pak Irwan dan Pak Irwan. Oh iya. Foto itu mengingatkan apa Pak? Janji atau value yang sampai sekarang masih relevan dengan Sido Muncul. Oh ya, foto itu nenek saya kan punya anak 9, cucunya 4, saya ke-6. Oke. Kenapa saya ada di foto itu? Karena dulunya karena sakit-sakitan gitu. Jadi sakit-sakitan, terus di antara 44 cucunya saya yang dipelihara sama dia. Artinya diangkat anak. Anak. Ya itu mengingatkan, membuat saya itu sering berpikir kalau gitu perjalanan hidup itu takdir. Takdir. Jadi coba kalau saya nggak sakit, belum tentu saya diangkat anak. Iya. Mungkin iya. sepupu-sepupu saya yang diangkat. Ya justru karena saya sakit-sakitan terus diangkat anak. Dan sakitnya waktu itu? Ya enggak apa. Pokoknya sakit-sakitan, alergi di mana-mana gitu, gatel. Pokoknya sakit-sakitan lah. Termasuk anak yang sakit-sakitan, nggak suka makan, stunting gitu ya, underweight gitu. Jadi ya mungkin gara-gara itu saya selalu berpikir ya semua itu takdir, jalan Tuhan saja. Bagaimana Bapak mendefinisikan takdir? Sebagian orang merasa itu pasrah, tapi sebagian orang itu merasa mungkin sebagai sumber kekuatan. Ya, takdir itu sesuatu yang harus dijalani. Harus dijalani. Jadi saya ya merasa kadang-kadang sakit membawa kebaikan. Ya, membawa jalan hidup yang lebih baik. Iya. Saya ingat cerita ketika salah satu sukses Pak Irwan membuat kampanye mengenai tolak angin dengan artis Anna Maria. Dan itu karena melihat suaminya ditahan, kemudian Bapak membayangkan sakitnya, sedihnya, lalu lahirlah gagasan untuk membantu beliau. Ya, bagaimana ceritanya? Itu kenapa saya ngajak Anna Maria itu 2006, Februari 2006. Karena saya punya pengalaman itu, sakit-sakitan gitu.
depres, punya pengalaman ngalamin masa-masa depresi. Ya gara-gara itu saya pikir waktu itu, aduh, kesian juga ya Ana ya, mau saya tolongin gitu. Makanya saya nolonginnya caranya, kalau gitu saya punya ide, saya buat iklan aja. Saya jadiin bintang iklannya Tolak Angin. Gitu, waktu itu. Saya juga nggak kenal sih sama Roy, tidak kenal sama Ana Maria, tidak kenal. Tapi saya berpikir, wah ini coba saya bantuin deh. Gimana caranya? Ya idenya mengajak Ana Maria untuk jadi bintang iklannya Tolak Angin. Apakah semua orang mendukung gagasan? Oh ya enggak tentunya. Ya pokoknya saya punya ide, saya nggak cerita sama adik-adik saya, segala udah tak jalanin aja. Karena saya niatnya kepengen membantu gitu, menolong anak gitu ya. Saya punya pengalaman rasanya kayak apa kalau depres. Kalau sakit. Iya, setelah habis sakit itu saya kan pernah ngalami depresi segala gitu. Jadi itu niat itu saya wujudkan dan ternyata ya puji Tuhan ya membawa kebaikan. Dan iklan itu termasuk salah satu iklan sukses. Oh iya, iklan itu hidup. Ya iklan itu sukses sekali karena meningkatkan penjualan Tolak Angin semester pertama tahun 2006 itu naik 5 kali lipat di semester kedua tahun 2006. Sukses sekali. Sukses sekali ya. Tapi itu tadi berangkat dari karena merasakan sakit, ya, lalu mencoba memahami bagaimana sakitnya orang. Ya, karena pengalaman hidup. Itu waktu itu niatnya membantu atau memang ingin bikin Sido Muncul punya brand yang kuat? Ya tentunya dua-duanya ya. Saya kepengen membuat iklan yang lain dari yang lain. Dan yang kedua, iklan ini mudah-mudahan bisa memberikan, membantu gitu. Orang yang lagi kesusahan. Pak Irwan sendiri waktu kecil sering sakit. Tapi Sido Muncul tahun 70-an kan juga pernah nggak sesukses sekarang. Bagaimana Pak Irwan melihat itu kan salah satu titik turn around daripada Sido Muncul? Ya waktu itu Sido Muncul punya utang banyak gitu ya. Terus saya berhasil menciptakan sebuah produk ya. Produk itu namanya waktu itu saya kasih nama Pil Amor. Pil Amor. Pil Amor. Ya, Pil Amor itu tahun 72 saya develop menjadi sebuah produk. Itu salesnya dari 800.000 per bulan ya. Itu salesnya dalam waktu bulan depannya naik jadi 4 juta apa 5 juta. 800.000, 3 juta, 4 juta. Iya. Terus bulan itu kan Maret ya, April naik jadi 4 juta, Mei 5 juta, 6 juta. Gitu. Sehingga dalam waktu 6 bulan, utang kami itu lunas pada waktu itu. Udah namanya Pil Amor. Apa itu? Kayaknya sekarang pil itu udah dilarang oleh BPOM waktu itu. Produknya tahun 72, 74 masuk di BPOM, produk itu produk kecantikan. Itu sudah tidak boleh, dilarang. Bagaimana proses penemuan Pil Amor? Ini kan menjadi penyelamat bagi Sido Muncul ketika itu. Bagaimana cerita penemuan? Oh, penemuannya ya saya buat waktu itu kan yang lakukan jamu untuk kecantikan. Saya buat produk ini lain dari yang lain gitu. Udah lama lah itu produk ini udah pokoknya saya membuatnya lain dari yang lain. Punya kelebihan, punya diferensiasi dibandingin produk-produk sejenis pada waktu itu. Dan ketika itu kan channels untuk
marketing kan nggak sehebat sekarang Pak ya. Nah bagaimana dia bisa meledak 800.000, 4 Wah juta. ya, itu cuman saya iklanin di waktu itu iklannya cuman iklan radio. Cuman di Jakarta, radionya Agustina Junior sama P2SC. Agustina Junior itu ada di Priok, P2SC itu ada di Senen, ya. Itu FM yang pertama itu kalau nggak salah. Terus kemudian saya iklankan lewat biro iklan saya Larissa, ya PT Larissa. Ya yang sampai hari ini PT Larissa masih jadi apa namanya biro iklan. Biro iklan kami. untuk sudah muncul. Jadi sudah berapa tahun ya? Ya tahun 70-an. 50. Ya. 60 tahun. 60 tahun. Masih sampai sekarang. Masih. Oke. Masih jadi biro iklan kami. Dan itu kalau kayak maaf loncat dikit kayak Kuku Bima kan rosok. Ya. Kalau Pil Amor apa? Pil Amor itu untuk produk kecantikan. Produk kecantikan pokoknya saya buat ada kelebihan dibandingkan produk-produk kecantikan yang lain. Oke. Ya. Lalu Pak Irwan 6 bulan utang lunas, lalu makin sehat. Salah satu yang Pak Irwan anggap sebagai bagian yang penting kan trust. Dan untuk jamu salah satunya harus lewat laboratorium dan segala macam. Bagaimana Bapak menjelaskan? Ya dari saya kerjakan tahun 69. 69. Sampai tahun 85 saya akhirnya mikir kenapa ya kok sudah muncul itu kalau dibandingin sama yang kompetitor kami yang lain tetap aja ketinggalan jauh. Lalu saya punya ide membuat jamu yang berbasis ilmiah. Jadi idenya itu saya kepingin seperti di farmasi itu. Farmasi itu kan obat-obat farmasi itu kan berbasis ilmiah. Nah, saya tahun 85 saya punya ide itu. Membuat sudah muncul mesti berbasis ilmiah. Yaitu melakukan uji seperti yang dilakukan obat-obat farmasi. Nah, salah satu kalau mau melakukan riset uji klinis itu produknya pabriknya harus bisa membuat produk yang terstandar. Jadi batch yang pertama sama batch yang kedua, ketiga harus sama. Harus sama. Saat aktifnya. Oke. Pada waktu itu tidak bisa melakukan karena pabriknya masih sederhana. Tapi sejak tahun 85 itu saya melakukan perbaikan dari sisi produksi. Jadi bahannya harus bagus, kualitasnya menggunakan mengikuti aturan-aturan. Saya pokoknya produknya harus bagus. Harus bagus. Pokoknya kalau mau sukses itu produknya harus bagus. Dan ternyata juga membawa dampak gitu. Jadi meskipun tidak bisa melakukan uji klinis berbasis ilmiah, tapi saya bisa melakukan produksinya itu baik. Kualitasnya bagus dan kualitasnya bagus. Sehingga penjualannya dari tahun 85 sampai tahun kira-kira 96 itu meningkat dengan tajam. Nah, baru pada waktu itu penjualannya membaik. Pabrik yang lama di Semarang udah nggak memenuhi. Nggak cukup lagi. Produksinya nggak cukup. Nah, waktu itu ayah saya mutusin membeli yang di pabrik yang sekarang di Ungaran, di Klepu. Nah, di pabrik itu kita bangun, memenuhi syarat seperti pabrik farmasi, kemudian proses produksinya juga modern, kami bisa melakukan standarisasi. Nah, di tempat itu tahun 2002 ketika diresmikan, produk kami terstandar. Seperti farmasi. Iya, terstandar. Pokoknya batch pertama sama batch kedua, batch ketiga harus sama. Nah, sejak itu saya lakukan 2 hal. Yang pertama uji toksisitas.
itu dengan Sanata Dharma Jogja. Ya, produknya tolak angin yang pertama. Terus setelah tahun 2003 selesai toh dinyatakan aman. Produk ini lewat pembuktian ilmiah ya. Terus kemudian tahun 2004 kami melakukan fase yang kedua, yaitu apa? Khasiat. Uji khasiat. Uji khasiat. Nah, uji khasiatnya itu tolak angin ini terbukti dapat meningkatkan sel darah putih yang T white blood cell. Itu indikator orang yang sehat itu. Indikator orang sehat itu T white blood cell-nya bisa meningkat sehingga balance sama yang B. T sama B. Gitu. Dan yang mengatakan itu adalah hasil riset. Iya dong. Ya, ketiga bukan. Iya, artinya ya. Sejak itu saya akhirnya saya berhasil membuat pembuktian bahwa tolak angin ini aman dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Itu. Pak Irwan, kalau cerita itu kita dengar sekarang kan terlihat kayak gampang ya, tapi pasti pada saat tahun 80-an itu kan tidak gampang meyakinkan. Oh iya. Ya, ya enggak gampang, maksudnya dari awal kita kepengen tahun 85 aja pabriknya mbak memenuhi syarat. Butuh waktu hampir 11 tahun, 12 tahun. Ya, baru kita mampu bangun pabrik yang memenuhi syarat. Bangun pabrik itu persis waktu itu Krismon. 97. Terus kemudian baru jadi tahun 2002 diresmikan. Jadi enggak gampang gitu. Enggak gampang. Enggak gampang memang. Tadi laboratorium, standarisasi, lalu trust. Apakah ini salah satu rahasia sukses dari Sido muncul yang kita kenal saat ini? Ya, jadi saya itu berpikir waktu itu ya tahun 85 saya pikir pabrik farmasi itu kan laku ya produknya. Saya pikir kenapa ya? Oh ya karena berbasis ilmiah. Karena dia dipercaya. Dipercaya, kemudian dia kenal, dia dokter-dokter menggunakan, memberikan resep kepada pasien-pasiennya, ya toh. Ya itu intinya tuh. Saya akhirnya nemuin nomor satu tuh, hidup itu nomor satu tuh kepercayaan. Belum tentu ya, belum tentu. Pokoknya apa saja. Kita kerja sama orang juga, kalau kita dipercaya kita bisa mendapat upah yang lebih baik, gaji yang lebih baik. Produknya kalau dapat dipercaya, pengusahanya saya harus dapat dipercaya. Pokoknya kepercayaan itu nomor satu deh. Nomor satu. Apa aja deh. Mau perusahaan, mau perorangan, mau institusi, pokoknya kalau dia yang mesti dilakukan adalah bagaimana membangun kepercayaan supaya orang percaya sama kita. Nah terus kalau seperti saya ya, seperti sudah muncul, itu kami lakuin uji ya berbasis ilmiah. Kemudian kita itu perusahaan itu care sama lingkungan. Iya toh, care sama lingkungan. Iya. Terus kemudian kita juga mesti memperhatikan karyawan. Ya, mesti memperhatikan karyawan. Mesti baik, mesti menghormati hak-haknya. Ya kalau bisa sayanglah sama karyawan. Ya. Terus saya juga berusaha untuk terutama di keluarga ya, kami menghindari pertikaian. Karena pertikaian itu salah satu yang bisa membangun kepercayaan. Coba kalau misalnya kita sama saudara bertikai, ya, coba sama konsumennya bagaimana? Kita sama sesama pengusaha, saya juga menghindari pertikaian. Apa aja saya hindari. Terus kemudian ngikuti aturan, patuh, membayar pajak dengan baik. Kemudian kalau bisa ya memberi kontribusi. Seperti sekarang yang kami lakukan adalah membuat iklan yang bisa membantu orang, iklan yang pariwisata. Kemudian iklan-iklan tentang stunting, katarak, bibir sumbing.
Jadi goalnya itu sebenarnya bukan cari uang. Sebenarnya nomor satu tuh membangun kepercayaan. Nanti uangnya yang datang sendiri. Ya. Ya toh? Kan nggak mungkin uangnya itu kita kejar-kejar. Yang bisa itu uangnya mesti ngejar-ngejar kita. Ya, pokoknya bangun aja kepercayaan. Bangun aja kepercayaan. Makanya saya pakai baju ini, ya juga itu. Saya pakai baju kaos yang ada tulisannya ini. Build trust, success follows. Ya. Dan Sido muncul sudah lebih 70 tahun. Artinya lebih 70 tahun merawat kepercayaan. Jadi teori apapun di dunia ini, mau teori ekonomi apapun, teori marketing, teori apa, pokoknya bangunlah kepercayaan. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Harus dipercaya. Ya sampai bahkan berantem sama saudara nggak mau, berantem sama sesama pengusaha juga dihindari. Ya, bangunlah kepercayaan. Sebetulnya nggak sulit sih. Ya. Bangun aja kepercayaan. Nanti semuanya ngikutin. Uangnya ngejar-ngejar. Ya, menarik. Ya kalau percaya. Tapi kalau nggak percaya ya. Loh kalau jual produk, misalnya saya jual tolak angin, jual apa ya nggak usah. Bangun aja orang supaya percaya. Jadi ini sebenarnya Sido muncul tidak berbisnis obat saja, tapi berbisnis kepercayaan. Sebab kalau orang tidak percaya, orang juga nggak mengkonsumsi kepercayaan. Ya. Dan itu yang menurut saya kunci utamanya ya membangun kepercayaan. Kalau kita dipercaya, kita dikejar-kejar rezeki. Kalau dihubungkan dengan gambar logo Sido muncul nenek sama Pak Irwan itu, apakah value mengenai pentingnya kepercayaan itu? Oh ya, itu tidak menggambarkan apa-apa ya, itu cuma gambar kenangan aja. dari siapa? Yang nenek saya yang melahirkan Sido muncul. Tapi kepercayaan itu menurut saya harus nomor satu. Syarat apa saja. Mau berbisnis apa saja, mau kerja sama orang, mau apa saja kepercayaan. Mau menjual produk ya itu. Kalau dipercaya ya semua beres. Kalau nggak dipercaya semuanya nggak beres. Iya betul. Kembali tadi ke titik di mana Sido muncul mendapatkan masalah, lalu Pak Irwan menemukan pil Amor. Nah, pada situasi krisis seperti itu, Bapak melihat ada produk, ada orang, ada teknologi, ada customer gitu ya. Mana yang Bapak lihat pertama kali untuk melihat jalan keluar bagi krisis? Pada waktu itu nggak ada teorinya. Saya cuman beruntung aja. Saya kan lulus SMA, langsung kerja, nggak punya pengalaman, nggak punya teori apa-apa. Kalau itu cuma beruntung aja. Saya nggak bisa cerita, nggak ada teorinya jujurnya. Ya saya cuma buat produk yang lain dari yang lain, dan beruntung laku sekali. Ya, tapi tadi yang saya ceritakan pada tahun 85 saya sadar, saya nggak boleh menjual produk. Saya harus produknya udah ada, perusahaannya ada, yang saya lakukan adalah apa? Kan sudah muncul udah ada, produk-produknya udah ada. Yaitu bagaimana orang percaya. Bagaimana orang percaya kepada sudah muncul. Terutama pada waktu itu orang percayanya kepada obat-obat farmasi. Jadi idenya itu tumbuh. Kalau Anda tanya sama saya awalnya, saya buat Amor, teorinya apa? Wah nggak ngerti saya. Nggak ngerti, cuma beruntung aja udah. Beruntung aja. Tapi tahun 85 saya sadar, saya mesti seperti pabrik farmasi. Kenapa? Dia dipercaya. Ya karena berbasis ilmiah. Terus tadi dikembangin terus. Harus ramah lingkungan, harus mencintai tanah air, mencintai karyawannya,
taat pada hukum. taat hukum, Iya. sama saudara. Ya. Saudara-saudaranya tidak berantem. Kami kan sama saudara-saudaranya sampai hari ini kami masih rukun. Masih bukan cuma rukun ya, kami saling menyayangi gitu sama saudara. Iya. Dan keluarga besar. Iya, Enam bersaudara Pak Imam. 5. 5 bersaudara. 5. Ya sampai hari ini kami masih rukun. Masih rukun, saling menyayangi, tapi tidak pernah bertikai di pengadilan. Ya, beda pendapat. Biasa, normal. 60 tahun beda pendapat terus. 60 tahun. Tapi gara-gara beda pendapat kami jadi pandai gitu, pandai meyakinkan. Iya, meyakinkan adik-adik saya, adik-adik saya pandai meyakinkan saya. Kalau enggak mana bisa jual tolak angin. Iya. Iya, enggak gampang loh. Iya. Jual jamu itu bisnis yang enggak gampang. Iya. Di samping ya artinya kami bisa meyakinkan, tapi meskipun di dalam di perjalanannya saya juga menyadari ada berkat Tuhan gitu di tengah-tengah keberhasilan itu. Ya, tapi enggak gampang jual jamu. Gampang jual ayam goreng toh? Iya. Betul. Iya, ayam goreng lebih gampang. Iya. Coba jual jamu. Iya. Ini Tribun ya? Iya, Tribun. Ayo, coba buat jamu, coba. Ayo. Yakinkan orang. Susah loh, beneran. Iya, beneran. Susah, Ini bisnis yang paling susah menurut saya. Ya saya memang melakukan hal yang tepat dan diberkati Tuhan. Itu. Serta keberuntungan. Iya, keberuntungan tadi. Berkat Tuhan, keberuntungan. Iya. Tapi kan enggak gampang. Saya kalau mikir, sering mikir ya, enggak gampang jual jamu. Jadi kalau saya bisa seperti hari ini memang ada berkat Tuhan. Dalam beberapa keputusan besar, ya seperti tadi Amor, Anna Maria, atau Mbah Marijan, itu kan semua keputusan besar yang ikut membangun Sido muncul ke level hari ini. Itu kan banyak kan insting Pak. Atau saya salah? Atau ada riset atau apa? Enggak, kalau Sido muncul ini bisa seperti hari ini. Pertama kan ada nenek saya yang mendirikan usaha ini. Ya. Yang kedua, nenek saya kan mendirikan usianya 54 tahun. Oke. Terus yang kedua, tahun 69 ketika nenek saya mau pensiun, dia minta supaya orang tua saya membeli sahamnya. Kan dulunya join dari tahun 53. Pada waktu itu keputusannya nenek saya minta supaya usaha ini dibeli oleh orang tua saya. Padahal anaknya kan 9. Ada 9. Oke. Itu yang membuat Sido muncul seperti hari ini. Coba kalau misalnya, terus yang ketiga, yaitu tahun 2012, 2013, 18 Desember 2013, Sido muncul menjadi perusahaan publik. Nah itu karena papa dan mama saya. Mama saya yang pada waktu itu yang mendorong-dorong kami minta untuk menjadi perusahaan publik. Nah, itu sebenarnya 3 hal yang paling utama, yaitu mendirikan pabrik, yang kedua memutuskan untuk menjual ke salah satu anaknya, ke partnernya ini ya, partnernya. Coba kalau enggak hari ini yang punya 200 orang. Cucu cicit udah 200 orang sekarang. 200 orang udah. Terus yang ketiga menjadi perusahaan publik. Jadi itu keputusan-keputusan yang sangat mendasar yang bisa membuat Sido muncul bisa seperti hari ini. Keputusan itu. Secara khusus saya akan lihat perempuan, nenek tadi menyerahkan, memilih salah satu anaknya, lalu ibu yang mendorong supaya terbuka, dan itu semua milestone kan. Betapa besar pengaruh ibu, nenek dalam diri Pak Irwan? Oh ya,
Ya ibu saya, nenek saya itu kan memang pendiri ya. Terus dia memutuskan sesuatu yang sangat fundamental. Yang ketiga ibu saya itu membuat supaya jadi perusahaan publik. Tapi memang apa di dunia ini ibu itu memang luar biasa sih. Ibu itu memang luar biasa. Di Indonesia kan juga ada toh Bu Kartini, iya toh. Hari Ibu. Hari Bapak nggak ada Pak, by the way. Oh ya, hari Bapak ada, cuma enggak populer lah hari Bapak. Kita kan bapak-bapak, kita kan tahu, Bapak nggak usah diperingati apa-apa. Terus Ibu Kota. Ibu Kota. Ya toh, Ibu Pertiwi. Mana ada Bapak Pertiwi? Bapak Kota ya nggak ada. Jadi memang cocok. Ibu itu memang di agama Islam juga hormati dan cintailah ibumu. Yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu. Surga di telapak kaki ibu. Iya, mana ada sih surga di telapak kaki bapak? Nggak ada. Nggak ada. Ya toh? Oke Pak. Saya baca ini Pak. Pertanyaannya begini. Pak Irwan, setelah puluhan tahun membangun perusahaan, menurut Bapak, apa perbedaan terbesar antara pengusaha yang berhasil membangun bisnis dan pengusaha yang berhasil membangun institusi sebesar Sido Muncul? Wah ini kok ilmiah sekali pertanyaannya. Saya padahal nggak ngerti. Gimana lagi? Kalau perusahaan kan ya sekedar berbisnis ya. Kalau institusi kan bisa membantu korban Gunung Merapi. Pak Irwan ada di sana. Bisa menuntun Bapak untuk melihat korban seperti Anna Maria dalam kasus iklan yang tadi. Gitu. Ya itu kalau berbisnis yang model yang seperti yang kedua yang ditanyakan itu adalah karena pengalaman masa lalu. Kalau saya tidak pernah sakit, tahun umur 21 tahun saya juga sakit parah, saya mungkin tidak punya gagasan itu. Nggak punya ide itu. Tapi yang menarik, bagaimana Bapak mengubah rasa sakit itu menjadi sumber ilmu pengetahuan yang tidak terbatas? Enggak, saya karena pernah sakit kecil, terus umur 21, saya tadi tidak ceritakan, saya pernah sakit mulai Desember sampai Desember, itu dan yang paling berat adalah depresi. Pengalaman itu sebenarnya membuat saya melakukan cara berbisnis seperti tadi. Yaitu apa? Memberi kontribusi. Jadi berbisnis yang memberi kontribusi. Seandainya misalnya iklan saya iklan pariwisata. Kemudian saya membantu yang stunting, bibir sumbing, katarak. Seandainya iklan saya tidak berhasil, iklan saya sudah bermanfaat bagi orang lain. Ya kan itu. Iya. Ya, jadi daripada kita ngiklanin produknya sendiri. Iya. Produknya sendiri laku gitu. Atau enggak laku. Kalau ini laku, tidak syukur, laku, enggak laku sudah berbuat kebaikan. Sudah bermanfaat. Ya. Dan itu mungkin karena pengalaman masa lalu. Gitu. Pengalaman saya sakit jadi cari akal, gitu. Bagaimana supaya hidup itu memberi manfaat. Memberi manfaat kepada masyarakat, kepada lingkungan. Jadi nggak sia-sia lah. Gitu. Sakit dari Desember ke Desember. Itu umur 21. Tadi kamu pertanyaannya apa yang... Ya, bahwa... itu dari segi cara saya berbisnis ya. Tapi sebenarnya di dalam perjalanannya saya itu, yang saya bangun itu adalah brand. Brand. Jadi saya itu membangun brand, bukan berbisnis jamu. Membangun merek, membangun nama tolak angin, ini Kuku Bima Energy, ya. Terus membangun merek Sido Muncul, membangun brand. Karena nanti pada akhirnya, saya juga berbisnis ayam goreng. Orang bilang, oh buka restoran bisnis ayam goreng ya? Enggak, saya membangun brand ayam goreng. Namanya Bima. Saya membangun brand berbisnis hotel. Enggak, saya membangun brand hotel. Sehingga cita-cita saya nanti brand ini
nanti di franchise, restoran saya di franchise oleh banyak pengusaha. Kalau Tentrem kan sudah di franchise pertama kali di Alam Sutra. Jadi sebenarnya yang paling benar itu adalah membangun brand, membangun kepercayaan. Dan brand itu nanti nilainya lebih daripada produknya. Produk. Ya kalau kita buka restoran ayam goreng, ya cuma ayam goreng aja. Ya. Makanya membangun brand. Jadi filosofinya membangun brand. Dan saya rasa pengusaha-pengusaha yang ada, yang sukses saat ini, semuanya juga membangun brand, membangun kepercayaan. Oke. Jadi kalau tadi, bisnis tadi, filosofinya, seandainya tidak berhasil, saya sudah berbuat kebaikan. Wah. Daripada cuma berbuat promosi produknya sendiri. Tapi promosinya nggak sukses jual Ya, barang. ini kayak Kuku Bima ini, saya ngiklanin mulai dari Irian tahun 2010, Maluku, Labuan Bajo, iklan pariwisata, sampai Bali, Jogja, Kaltim, Toba, Nias. Labuan Bajo itu ini Kuku Bima yang mengiklankan. Tahun 2011. 2011. Tahun 2011 saya datang iklanin di sana, ya, karena ada teman saya, apa ya namanya ya, lupa ya saya namanya, Vincent Siboy almarhum. Oh, bisa sih, oke. Orang Flores yang ngomong, Irwan, buat dong di Flores. Saya buat di sana bulan Maret tahun 2011. 2010-nya cuma 18.000. Saya buat 2011, 2013, 2014 mengiklankan di sana. Sudah muncul menghabiskan 7,5 juta US dollar. Untuk iklan. Untuk iklan. Labuan Bajo. Selama 3 tahun. Ini produknya ini. Sekarang kalau nggak salah mungkin 1 juta lebih. Padahal tahun 2010 cuma 18.000. Saya pertama kali ke situ tahun 2011. Wah, masih kayak desa. Ya. Tapi bagus tempatnya. Nah, makanya saya punya ide beriklan sembari memberi kontribusi. Dan ternyata berhasil. Di Labuan Bajo. Indonesia ini kan diberi Tuhan banyak sekali rahmat ya, karunia ya, alam, kecantikan, terus kemudian rempah-rempah, tambang, sumber hayatinya juga banyak. Jadi menurut saya waktu itu saya mikir udahlah, dan berhasil loh Labuan Bajo. Saya memperkenalkan pertama kali 2011 bulan Maret saya ke sana pertama kali. Waktu ke sana, wah disambut selamat datang gitu, dikasih spanduk gitu. Ya masih sepi sih, masih kampung. Sekarang saya ke sana juga didiemin aja. Siapa yang mau nyari saya? Tapi mudah-mudahan masyarakat Labuan Bajo masih ingat. Masyarakat di Flores sana. Nih saya buat iklan ini. Energy drink. Energy drink. Baik, menarik. Topik terakhir, Pak. Tentang legasi. Sido muncul, ini kan salah satu legasinya Bapak. Ya dari nenek, dari Bapak, sekarang ke Pak Irwan. Bagaimana Bapak mempersiapkan transisi kepemimpinan di Sido muncul? Oh, transisinya, ya tadi basic yang pertama, perusahaan publik ya. Ya, perusahaan publik. Ya, kalau nggak ada perusahaan publik, sekarang generasi setelah saya itu ada 13. Termasuk anak saya. Ya. 13. Terus yang kedua, mereka itu juga punya pendidikan yang lebih baik dari saya. Semua punya pendidikan. Minimal S1. Ya. Ketiga, menantu-menantunya punya usaha sendiri. Oke. Dan
keempat, generasi ini udah 25 tahun kerja. Udah ada yang 20, 25, semua udah ikut kerja. Dan yang kelima, kami memberi contoh gitu. Memberi contoh hidup itu yang baik. Yang menghormati orang lain. Yang rukun. Yang bisa dipercaya. Ya. Dan sekarang dari mana mereka, supaya mereka ingat terus itu. Nah, ingat terus itu begini. Saya ngajarin ya anak-anak saya, keponakan-keponakan saya itu diajarin sama orang tuanya masing-masing. Supaya mereka tuh sadar bahwa kita semua ini diberi oleh Tuhan itu modal. Ya toh? Kita kalau sama anak ngasih modal apa? Sekolah. Pendidikan, nanti modal uang, modal dikasih rumah kalau punya duit, ya toh. Kalau Tuhan memberikan kita apa? Modal. Akal budi. Nah, akal budi. Ya. Orang kalau nggak punya akal budi, biar sekolah juga percuma. Orang mending nggak usah punya apa-apa. Kalau dia sadar, oh iya, Tuhan itu ngasih kita akal budi. Nah, akal budi itu apa? Akal budi itu keseimbangan antara akal dan perasaan hati. Nah, sehingga dan akal budi itu hukumnya cuma satu. Saya ngajarin anak-anak saya. Hukumnya satu. Hukumnya yaitu apa? Perbuatlah seperti engkau ingin diperlakukan. Nah, itu aja. Kalau ingin diperlakukan baik, kalau kita ingin dihormati, ya harus menghormati. Kalau kita ingin dicintai, ya harus mencintai. Kalau kita ingin supaya produknya laku, ya kita buat produk seperti apa yang kita inginkan. Kayak tolak angin. Tolak angin juga sama. Saya buat produk seperti apa? Oh, harus berbasis ilmiah, harus aman, harus ada uji klinik. Saya buat ayam goreng. Ayam goreng seperti apa? Yang saya suka. Jadi semua dipersiapkan. Anak-anak saya itu yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 dan yang ke-6 diberi kesadaran itu. Akal budi itu diberi Tuhan. Dan akal budi itu ya tidak mungkin orang itu hidup itu keleleran. Kalau dia sadar itu. Ada modal yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Orang mesti bisa hidup layak dan harus sehat. Hasilnya itu. Misalnya orang itu yang penting kan sehat. Nah, orang bisa sehat dari mana? Dari rakus atau tidak rakus. Kalau makannya ngawur, ya tidak sehat. Ya pasti nggak sehat. Tidak sehat. Pasti. Mana ada di kitab suci Tuhan ngasih penyakit? Kan nggak ada. Tuhan itu memberi 2 hak hidup asal. Sehat dan harus bisa makan. Kalau sampai ada yang tidak sehat atau tidak bisa gagal dalam hidup, kedua-duanya mungkin karena rakus. Salah satu rakus tuh misalnya gini, makannya banyak. Di dalam berbisnis, saya sudah diberi nih, sama keluarga kami sudah diberi oleh Tuhan pekerjaan buat jamu, udah sukses. Bisa juga kita lupa diri toh. Misalnya buat usaha lain. Wah, usahanya macam-macam. Sampai akhirnya orang kalau sukses pengusaha itu kan rapat terus. Coba kalau orang-orang kaya itu rapat sampai jam berapa? Jam 3 malam. Oh, saya enggak. Saya di kantor aja tidur. Coba tanya sekretaris saya itu. Tidur. Ini ada kamu, saya bangun. Coba kamu nanti shoot di kamar saya. Kan ada di sofa saya ada tempat tidur. Ada ini, bantal, guling gitu. Coba kalau usaha saya misalnya A, B, C, D. Terus ya saya mesti rapat sampai jam 1 malam dong. Ya toh? Nah, saya kan enggak. Coba tanya sekretaris saya. Saya lebih banyak tidurnya daripada kerjanya. Itu aja bisa kaya. Iya. Nah, memang nomor 1 yang membuat kita kadang-kadang gagal itu serakah.
rakus. Makan rakus sakit, berbisnis Rakus, rakus ya. nggak tidur jam 3. Saya ditanyain, Pak, kenapa kok buat restoran? Nah, restoran ya udahlah, pokoknya saya buat restoran yang saya suka aja. Buat lapangan tenis, buat tempat sport. Buktinya semua saya jalan karena gampang bisnis itu. Terus ditanya, kenapa kok saya tidak buat rumah sakit? Kan bagus, rumah sakit ya bagus. Saya bilang saya takut sakit. Karena itu saya nggak mau buat rumah sakit. Ya gitu aja udah. Yang gampang aja, ngapain saya susah-susah hidup. Tuhan mengaruniai, memberi bekal kepada semua orang akal berupa budi. akal dan budi. Dan akal budi itu salah satunya seimbang. Ya misalnya ada orang yang hatinya, akalnya kalah sama hatinya. Misalnya lagi makan nih. Ini ada yang gemuk nggak di sini? Ya, ini ada nih satu nih gemuk nih. Ini kalau makan ya, makan hari ini ada dimakan. Saya tahu nih buat kamu nggak sehat. Ya udahlah hari ini aja. Gitu. Ya toh hatinya kan bilang hari ini aja. Masa kamu besok enggak, mulai besok aja. Ya berarti akalnya kalah sama hatinya. Akalnya. Nggak seimbang. Dan akal itu ya ada batasnya, tahu nggak? IQ 160. Nggak bisa lebih dari itu lagi. Nggak bisa. Iya. Ya. Einstein mungkin 160 ya. Saya mungkin 110 lah, 115 gitu ya. Tapi kalau budi itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Tahu nggak apa ukurannya? Misalnya gini, kita ada satu cerita tentang Konfusius itu 3 kali 8 sama dengan 23. Yang satu beli 3 meter, dia bilang mau bayarnya 23. Penjualnya bilang loh 24. 24. Ya. Nggak mau dia. Muridnya Konfusius liwat. Dilihat kenapa kok berantem. Ini dia beli 3 meter masa cuma bayar 23. Nah, dia bilang sama yang beli, enggak, you mesti bayar 24. Marah yang beli. Dia bilang, Anda siapa? Saya lurah di sini. Akhirnya si pembeli tadi, kamu enggak usah ikut-ikut. Loh, saya ini lurah. Kamu salah. Mau taruhan sama saya. Kalau saya kalah, kalau ini 24, saya bunuh diri. Kalau sampai 23, kamu apa? Ya udah saya nggak jadi lurah. Kamu yang jadi lurah. Gitu ya toh? Iya. Terus akhirnya dia bilang kita cari aja orang ketiga. Ya, untuk jadi juri. Jadi pengadil. Nah, pengadil. Dia bilang, dia lurahnya mau manggil orang pasar. Dia bilang, jangan. Kita pergi ke Konfusius. Nah, waktu sampai ke Konfusius, diceritain, Konfusius bilang, 23. 23. Ya udah, dia kalah, dia nyerahin jabatannya. Pak Lurah menyerahkan jabatan. Kalah dia. Waktu dia pulang, Konfusius ngomong, pasti kamu nggak seneng hati toh, katanya. Iya guru, katanya. Tapi Konfusius waktu itu ngomong, kalau saya bilang 24, dia mati. Gunanya apa? Nah itu loh. Iya. Namanya kalau budi itu bisa ngalah. Akal itu tidak bisa ngalah. Yang penting kalau mati atau hidup mempertahankan kebenaran yang belum tentu benar. Ya. Tapi kalau ini kebenaran aja bisa ngalah, dia bilang, oh enggak ya. 23 lah. You lebih baik. Daripada Pak Lurah bunuh diri. Iya. Makanya nggak ada batasnya. Jadi akal ada batasnya, budi nggak ada. Budi nggak ada batasnya. Budi itu bisa ngalah, bisa memaafkan. Akal dan budi adalah
pemberian Tuhan, modal kepada Modal. setiap manusia. Pokoknya dijamin ya kalau orang menggunakan akal budinya dengan seimbang dan menyadari itu rahmat terbesar yang diberikan Tuhan, ya tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang yang sakit, pasti sehat. Pasti sehat. Pasti sehat. Iya, karena coba kalau orang sakit-sakitan, itu kan karena dunia ini dikelola dengan tidak seimbang. Tidak seimbang. Dengan keserakahan yang luar biasa. Iya. Iya. Pengusaha serakah pun bisa susah. Jam 3 dini hari nggak tidur. Bukan, kalau pengusaha itu tidak serakah. Karena pengusaha semua itu tujuannya menciptakan lapangan kerja. Oke. Tapi kan nyusahin dirinya sendiri. Rapat. Jam 1 masih rapat. Jam 2 malam masih rapat. Datang pagi-pagi sudah ditunggu. Saya tanyain aja karyawan saya. Tidur terus saya tiap hari. Mana ada yang menang sama saya? Nggak ada. Tidur aja bisa enak. Main tenis, kulineran. Tidur, main tenis, makannya dikit. Ya toh? Temennya banyak. Kalau ada orang yang ngotot ya saya ngalah aja. Udah gitu aja. Tapi yang penting tanyain aja ada enggak yang seenak saya hidupnya. Iya. Usahanya cuma jamu. Restoran. Coba kamu jual jamu kalau bisa sukses. Gak gampang. Saya baru sadar tadi loh. Kalau kamu punya misalnya gini, punya 100 miliar. Ya. Kamu jual jamu apa buka restoran? Buka restoran, Pak. Restoran. Iya. Apa buka hotel? Buka hotel kan masih ada wujudnya. Iya. Ya toh? Iya. Kalau jamu. Wah susah deh jual jamu deh. Iya. Saya suruh ngulang saya. Makanya saya bilang 90% hidup saya adalah keberuntungan. Kemampuannya cuma 10% saja. The power of keberuntungan. Iya. Ya, makanya tidak ada orang hidup kayak saya tidur. Nanti kamu boleh shoot itu, ini tempat tidur. Iya, tempat tidur. Ruang duduknya cuman adanya cuman guling, kasur sama di sofa tidur. Mana tanya ini sekretaris saya wawancara. No. Kalau nggak diundang saya nggak bangun tidur. Oke Pak, mempersiapkan generasi berikutnya untuk ya sidang tadi bicara. mempersiapkan tadi pendidik go public, perusahaan pendidikan, menantunya punya kerja sendiri, ya toh dia sudah punya pengalaman. Kelima dia sudah tahu di dalam perjalanannya dia lihat pertikaian tidak ada gunanya. Ya. Dan pertikaian merusak trust. Iya, merusak kepercayaan. Seperti membuat jalan di atas air. Udahlah, nggak ada yang bagus. Dan orang yang tidak bisa melewati, ya, itu saya kasih tipnya. Saudara itu adalah partner yang terbaik. Ya. Memang paling sulit, tapi partner terbaik. Sampai hari ini kami mampu melewati itu. Apakah ada satu kesepakatan supaya misalnya kita boleh berdebat sangat kencang, tapi pada titik ini kita harus berhenti? Atau bagaimana? Ya, ada undang-undangnya nggak? Ada undang-undang nggak ada. Yang ada adalah pengertian. Saling pengertian. Bahwa saudara adalah partner terbaik. Pertikaian seperti membuat jalan di atas air. Kita boleh aja beda pendapat. Tidak ada komitmen tanda tangan. Tanda tangan juga berantem di pengadilan. Yeah. Coba aja kamu lihat. Mana orang yang rukun sama yang berantem banyak mana? Banyak yang berantem. Banyak yang berantem. Sampai di pengadilan, sampai penjara-penjaraan. Berantem sama perusahaan A sama B. Kan menghilangkan kepercayaan semua itu. Yeah. Dan seperti membuat jalan di atas air. Di atas air. Nah, itu yang memberi contoh adalah orang tua kami. Nenek, kakek nenek saya, kemudian papa mama saya. Saya cuma lihat contoh, diajarin, tidak ada gunanya. Ya, nggak usah terlalu yang agamis lah. Misalnya, kalau sama saudara aja berantem,
Mana bisa kamu mencintai Tuhan? Bahasa. Nah, nggak usah lah. Iya, iya. Nggak usah terlalu jauh gitu. Agamanya itu nggak usah terlalu jauh. Gampang aja. Kalau kamu sama saudaramu berantem, sama konsumenmu bagaimana? Bagaimana? Bagaimana kamu bisa Betul. mementingkan keselamatan konsumen? Sama saudaranya aja berantem. Enggak, tapi itu bukan nggak ada komitmen, nggak ada perjanjian. Itu karena kita mengerti pertikaian itu nggak ada gunanya. Nggak ada guna. Dan kita itu bisa melihat sisi baik. Dan saudara adalah partner yang terbaik buat saya. Ya. Terakhir Pak, Bapak bersama saudara-saudara membawa Sido Muncul ke titik ini. Titik ya menjadi salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia ya. Apa yang ingin Bapak tetap lihat di Sido Muncul pada suatu saat nanti ketika Pak Irwan sudah nggak di Sido Muncul? Ya, harapan saya nanti generasi penerus itu bisa tetap menjalankan perusahaan ini terus ya, mengelolanya sendiri gitu, ya jangan dijual, gitu ya. Terus yang kedua supaya dia bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kalau ada yang baik diterusin, kalau ada yang mungkin kurang baik karena tidak cocok di zamannya, ya boleh dipertimbangkan untuk dirubah. Tapi yang pasti rukun dan memberi kontribusi di dalam perjalanan hidup perusahaan ini pasti itu benar. Dan harap dilakukan terus-menerus. Jangan ditinggalkan gitu, memberi kontribusi. Pak Irwan, katakanlah Bapak berbicara ke anak, ke cucu, ke cicit, ponakan semua. Menjawab pertanyaan mereka. Pak Irwan, bagaimana tips jadi pemimpin yang baik? Apa nasihat Bapak? Ya kalau menjadi pemimpin yang baik itu sebenarnya kalau yang pertama ya tadi itu contoh sayang sama saudaranya, kedua sayang sama karyawannya, ya, kemudian menghargai konsumen, ya, dengan membuat produk yang aman, baik, gitu. Terus kemudian kepercayaan, ya jujur di dalam mengelola, membayar pajak dengan baik, ya. Kemudian tidak bertikai kepada sesama pengusaha. Kalau ada yang pengusaha yang bertikai, jadilah membawa persatuan. Gitu, membantu orang lain. Ya itu saya pesankan kok ke anak-anak saya, ke keponakan-keponakan saya. Ya soal nanti perjalanannya saya nggak tahu, tapi yang pasti yang saya lakukan kan menurut akal dan budi sesuai toh. Keberhasilan yang milik Tuhan. Ya. Tuhan memberi modal kepada setiap orang berupa akal dan pikiran. Oh iya, itu nomor satu. Mesti tidak ada orang susah kalau. Ada orang susah. Harusnya tidak boleh ada orang susah. Itu kesimpulan daripada ngobrol kita hari ini. Ya. Mana mungkin sih Tuhan nyiptain kita terus kemudian Tuhan bilang nanti satu hari di antara kamu harus ada yang susah, kan tidak ada. Tidak ada. Tuhan itu selalu kamu tak ciptain, ya, tak kasih modal, akal budi. Saya percaya kamu bakal hidupnya pasti sejahtera. Apalagi di tengah dikasih dilahirkan di negeri yang kaya raya. Ya, itu akal budi. Ya. Pakailah akal budi. Perbuatlah seperti engkau ingin diperlakukan. Baik, ya. Tribuner, saya nggak perlu menyimpulkan karena Pak Irwan sendiri yang menyimpulkan dan sangat powerful. Terima kasih banyak. Semoga sesi ini bisa memberikan sering pengetahuan, inspirasi dan success stories untuk para pemimpin Indonesia. Pak Irwan, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.